Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indar Amalia, peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kelompok 2 Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas individu yaitu infografis kolaboratif World of Government. Adapun definisi kolaboratif menurut Dear and Singh 1998 dalam Celik et al. 2019, kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Menurut Gray 1989 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit dipecahkan tanpa perspektif lain. Kalau menurut Indeke and Siker 2005, kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Selanjutnya, panduan perilaku kolaboratif. Organisasi yang memiliki kolaboratif kultur indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka bahkan ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang ketujuh terakhir, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya, adapun aspek normatif kolaborasi pemerintah, yaitu pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, World of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan, kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. World of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Yang selanjutnya, mengapa World of Government itu penting? Yang pertama, karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Yang kedua, faktor-faktor internal yang melahirkan fenomena ketimpangan kapasitas sektor sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan sehingga menunjukkan suatu sektor menjadi superior terhadap sektor lain. Yang ketiga, dalam konteks keindonesiaan, keberagaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang berpotensi mendorong disintegrasi bangsa, pemerintah berkewajiban mendorong timbulnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. Adapun prinsip-prinsip dalam World of Government, yang pertama kolaborasi, kedua koordinasi, ketiga kebersamaan, keempat kesatuan, kelima tujuan bersama, dan yang terakhir keenam mencakup keseluruhan sektor pemerintahan. Adapun praktek World of Government dan pelayanan publik yang bersifat pelayanan
administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Dan yang terakhir, praktek whole of government dari sisi penataan institusi formal dan non-formal. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, pembentukan lembaga koordinasi. Yang ketiga, pembentukan gugus tugas. Dan yang terakhir, keempat, koalisi sosial.